Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraisa dari kelas Y3 Akuntansi dengan NIM 2404040041. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya terkait dengan akuntansi biaya seperti barang rusak, barang cacat, barang sisa, dan barang sampah dalam metode harga pokok pesanan. Nah, di dalam proses produksi di perusahaan manufaktur itu berusaha agar tidak ada barang yang gagal produksi, baik itu barang rusak, barang cacat, barang sisa, ataupun barang sampah. Tetapi hal itu sangat sulit untuk dihindarkan. Jadi perusahaan itu berusaha melakukan pengendalian supaya produk-produk yang dihasilkan itu memenuhi standar mutu. Nah, yang pertama-tama saya akan menjelaskan sedikit pemahaman saya terkait dengan barang rusak. Nah, barang rusak itu sendiri memiliki definisi, yaitu barang-barang yang tidak memenuhi standar mutu atau yang intinya itu barang yang gagal produksi. Nah, barang rusak ini biasanya tidak dapat diperbaiki atau barang rusak ini bisa diperbaiki, tetapi biaya perbaikannya itu lebih tinggi atau mendekati dengan harga pokok penjualannya atau harga aslinya. Jadi tetapi seringkali barang rusak itu masih memiliki nilai dan dapat dijual itu nilai sisa dan masih bisa dijual itu dibebankan kepada overhead, yaitu harga produk yang rusak itu dikurangi dengan harga nilai sisanya atau harga penjualan nilai sisanya itu dikurangi. Jadi itu dibebankan kepada overhead jika itu normal. Tetapi jika abnormal itu langsung dicatat sebagai laba rugi atau dicatat langsung rugi persediaan atau kredit persediaan di laba rugi. Selanjutnya ada contoh dari barang rusak. Misalnya ada 200 unit barang rusak seharga Rp300.000 dan masih memiliki nilai sisa jual sebesar Rp20.000. Maka pencatatannya itu barang rusak di debit sebesar 20.000, kemudian biaya overhead pabrik itu di debit sebesar 280.000, kemudian barang dalam proses itu dikredit sebesar Rp300.000. Nah, jika barang itu sudah saat dijual, maka pencatatannya itu anggaplah misalnya saat dijual itu harganya sebesar Rp22.000. Maka pencatatannya itu adalah barang kas sebesar 20.000 pada biaya overhead di kredit sebesar 2.000. Kemudian kas pada barang rusak sebesar Rp20.000. Tetapi jika abnormal atau rusak parah tanpa nilai, itu akan bisa dicatat sebagai nilai atau rugi persediaan atau kredit persediaan. Nah, sebagai contoh untuk pencatatan barang cacat itu misalnya ada 100 unit lampu. Nah, terus 100 unit lampu ini dihargai dengan 1 juta, artinya per unitnya itu seharga 10.000. Namun ternyata 100 unit lampu ini itu cacat normal, sehingga masih bisa dijual seharga 2.000 per unit. Jadi cara pencatatannya itu biaya overhead pabrik di debit sebesar 800.000, kemudian persediaan barang cacat di debit itu sebesar 200.000, kemudian barang dalam proses di kredit sebesar 1 juta. Itu jika normal. Nah, ketika tidak normal itu pencatatannya rugi pada barang dalam proses, rugi sebesar
rugi di debit sebesar 1 juta rupiah, kemudian barang dalam proses di kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang barang sisa dan barang sampah. Nah, barang sisa dan barang sampah itu berbeda. Nah, barang sisa itu masih mempunyai nilai sisa dan masih bisa dimanfaatkan ataupun diproduksi ulang. Sementara barang sampah itu adalah limbah tak terpakai. Intinya itu tidak bernilai sama sekali. Nah, perbedaan yang lebih jelas atau langkah yang mudah untuk mengetahui barang sisa dan barang sampah itu sangat mudah. Jadi ketika barang sisa itu harga jual itu dibebankan kepada biaya overhead pabrik ataupun pendapatan yang lain. Tetapi saat diterima itu akan dicatat sebagai kas atau persediaan. Sementara barang sampah itu tidak akan dicatat sama sekali sampai terjual. Jika terjual, misalnya jika barang sampah itu terjual, itu akan dicatat sebagai kas pada pendapatan. Tetapi jika tidak bernilai sama sekali, atau kan memang barang sampah ini kan memang limbah tak terpakai, jadi itu sama sekali tidak bernilai, itu akan dicatat sebagai itu hanya akan dicatat sebagai rugi. Nah, contoh sederhana agar lebih mudah dipahami itu misalnya perusahaan itu contohnya perusahaan itu memproduksi baju. Nah, dalam proses pembuatan satu baju itu ada kelebihan atau ada mempunyai sisa kain. Nah, sisa kain itu akan kita anggap sebagai barang sisa. Nah, barang sisa ini ternyata ketika dijual atau belum dimanfaatkan itu seharga 125.000. Tetapi ketika kita sudah memanfaatkannya, kita sudah produksi atau kita sudah olah lebih lanjut, itu bisa dijual seharga 130.000. Jadi pencatatannya itu sangat mudah. Jadi pencatatannya itu sederhana saja. Kas sebesar 130.000 pada biaya overhead di kredit sebesar 120.000, kemudian pendapatan yang lain itu di kredit juga sebesar 5.000. Nah, kenapa 5.000? Karena itu kan pendapatan yang lainnya itu kan selisih antara 130.000 dan 120.000. Nah, itu contoh sederhana dengan kalau menggunakan barang sisa. Nah, jika menggunakan barang sampah, misalnya ini barang sampah itu laku terjual, jadi pencatatannya itu anggaplah misalnya harganya ini 20.000. Jadi pencatatannya itu sangat sederhana, yaitu kas pada pendapatan seharga 20.000. Tetapi jika sampah ini memang tidak laku, karena kan memang barang sampah itu limbah tak terpakai, yang artinya itu tidak memiliki nilai sama sekali, maka itu akan dicatat sebagai rugi, baik itu rugi dalam laba rugi ataupun rugi dalam mungkin mengurangi persediaan dan lain-lain. Nah, itu saja penjelasan saya terkait dengan barang rusak, barang cacat, barang sisa dan barang sampah dalam metode harga pokok pesanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.